Oke lah. Ini udah. Mana kawan-kawan penyidik? Kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, termasuk subholding dan kontraktor kerjasama KKKS dalam rentang waktu 2018 hingga 2023. Kini menyeret nama Kerry Andrianto, putra dari Riza Khalid. Skandal ini pun sontak menjadi sorotan publik, terutama karena Kerry adalah anak dari sosok yang dijuluki The Gasoline Godfather. Lantas, apa yang membuat Kerry Andrianto diduga sebagai dalang dalam praktik pengoplosan minyak di perusahaan plat merah tersebut? Penetapan Kerry Andrianto sebagai tersangka dalam skandal korupsi Pertamina bukanlah tanpa alasan. Tim penyidik mengungkap bahwa Muhammad Kerry Andrianto Riza berperan sebagai beneficial owner PT Navigator Katulistiwa, yakni pihak yang menikmati keuntungan dari perusahaan tersebut. Lebih jauh, putra Riza Khalid ini ternyata juga menjadi salah satu mitra usaha terpilih atau broker yang diduga bersekongkol dengan pejabat Pertamina dalam praktik kecurangan. Kasus ini pun kembali menyeret nama sang ayah Riza Khalid yang selama ini dikenal luas di industri minyak bumi. Dengan kiprahnya dalam mengelola berbagai perusahaan di sektor energi, muncullah dugaan bahwa ia mungkin turut terlibat dalam skandal yang menjerat putranya. Kecurigaan pun semakin menguat jika mengingat pernyataan almarhum Faisal Basri pada tahun 2014 yang menyoroti betapa bergantungnya Pertamina pada pasokan minyak dari Riza Khalid. Hal ini pun menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Pertamina sebenarnya bisa lepas dari ketergantungan terhadap pengusaha minyak sekelas Riza Khalid? Tak ayal, sorotan publik kini kembali tertuju pada sosok yang dijuluki The Gasoline Godfather. Siapa sebenarnya Riza Khalid? Dan seberapa dalam pengaruhnya dalam industri minyak di Indonesia? Lahir pada tahun 1960, Muhammad Riza Khalid adalah seorang pengusaha asal Indonesia yang memiliki jaringan bisnis di berbagai sektor, mulai dari retail mode, perkebunan sawit, industri minuman, hingga minyak bumi. Sosok yang juga dikenal dengan nama Reza Khalid ini diyakini memainkan peran penting dalam industri energi nasional, terutama melalui dominasinya dalam bisnis impor minyak lewat petrol. Pengaruhnya yang begitu kuat dalam sektor ini membuatnya kerap disebut sebagai The Gasoline Godfather, sebuah julukan yang menggambarkan betapa besarnya kendali yang ia miliki di industri minyak, terkhusus di Indonesia. Sejak pembubaran anak perusahaan Pertamina, Petroleum Trading Ltd atau Petral pada tahun 2015, nama Riza Khalid semakin sering disebut dalam berbagai spekulasi. Meskipun secara struktural, ia tidak tercatat sebagai bagian dari perusahaan tersebut, dugaan kuat menyebut bahwa pengusaha minyak ini memiliki peran besar dalam berbagai praktik kotor yang melemahkan Petral dari dalam. Audit forensik yang dilakukan oleh Cordamenta, auditor asal Australia, mengungkap skema permainan licik dalam impor minyak dan gas yang berlangsung sejak 2012 hingga 2014. Laporan audit tersebut menemukan bahwa informasi terkait pengadaan minyak mentah dan bahan bakar minyak bocor melalui grup email trading88@ymail.com, menyebabkan data rahasia milik Pertamina Energy Services termasuk estimasi harga jatuh ke tangan pihak luar. Kebocoran ini pun berdampak serius, membuat Pertamina kehilangan peluang untuk mendapatkan harga yang lebih kompetitif dalam transaksi impor. Lantas, sejauh mana keterlibatan Riza dalam kasus ini? Dalam grup email yang menjadi sumber kebocoran informasi tersebut, dua perusahaan, Global Energy Resources Pte Ltd dan Verita Oil Pte Ltd, diduga turut memperoleh akses ke data rahasia Pertamina. Menurut pernyataan Sudirman Said, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Global Energy Resources merupakan perusahaan yang memiliki afiliasi dengan Riza Khalid dan berperan sebagai salah satu importir minyak dan gas terbesar di Indonesia. Dugaan keterlibatan perusahaan ini pun semakin menguatkan kecurigaan terhadap sosok yang dikenal sebagai penguasa abadi bisnis minyak di tanah air. Kasus yang sempat menghebohkan publik ini bahkan mendorong Bareskrim Polri untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Namun hingga kini kasus Petral tidak pernah benar-benar mencapai tahapan penyidikan. Situasi ini membuat Riza, meskipun terseret dalam pusaran skandal, tetap bisa bernafas lega. Para pengamat menilai bahwa ia adalah sosok yang licin dalam menghadapi jeratan hukum, bahkan dalam berbagai kasus besar, termasuk skandal Papa Minta Saham. Riza Khalid
selalu berhasil menghindari konsekuensi hukum yang terus menjeratnya. Nama Riza Khalid kembali menjadi sorotan dalam skandal Papa Minta Saham, sebuah kasus yang menyeret dirinya bersama mantan Ketua DPR RI Setia Novanto atau Setnov, serta Presiden Direktur PT Freeport Indonesia saat itu, Ma'ruf Syamsuddin. Kasus ini pun mencuat setelah Setnov dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI atas dugaan permintaan jatah saham sebesar 11% dari Freeport. Nah, yang lebih mengejutkan, permintaan ini disebut-sebut dilakukan dengan mencatut nama Presiden ke-7 RI, yakni Joko Widodo, dan Wakil Presiden Yusuf Kalla. Lantas, bagaimana dengan peran Riza dalam skandal ini? Keterlibatannya itu terungkap ketika rekaman pembicaraan antara dirinya dengan Setnov bocor ke publik. Dalam rekaman tersebut, Riza secara terang-terangan menyatakan bahwa mereka memiliki kapasitas untuk membantu memperpanjang kontrak Freeport. Selain itu diskusi mereka juga menyentuh rencana permintaan saham Freeport yang disebut-sebut akan digunakan untuk membiayai proyek pembangkit listrik di Papua. Nah, akibat skandal ini, Kejaksaan Agung sempat mengusut kasus Papa Minta Saham, menjadikannya bukti adanya permufakatan jahat yang bertujuan memperkaya pihak tertentu. Namun, seperti banyak kasus besar lainnya, perkara ini perlahan menguap tanpa kejelasan. Dan sekali lagi, Riza Khalid, sosok yang dikenal licin dalam menghadapi hukum, berhasil lolos tanpa tersentuh jeratan hukum. Ada pepatah yang mengatakan, sepandai-pandainya tupai melompat, sekali waktu akan jatuh juga. Namun, tampaknya peribahasa ini tidak berlaku bagi Riza Khalid. Namanya kembali mencuat dalam skandal impor minyak Zatapi pada tahun 2008. Sebuah kasus yang kembali menghubungkannya dengan dugaan permainan kotor dalam bisnis energi. Dalam kasus ini, Petrol diduga membeli minyak campuran bernama Zatapi melalui dua perusahaan, Global Resources Energy dan Gold Manor, yang diketahui memiliki keterkaitan nama Riza Khalid. Dugaan pun makin menguat bahwa Riza bersama rekan-rekannya, Siler Marganda Napitupulu dan Irawan Prakoso, terlibat dalam praktik curang dengan mengimpor 600.000 barel minyak mentah Zatapi. Transaksi ini dikabarkan menimbulkan kerugian hingga 65 miliar rupiah bagi Pertamina. Namun, seperti yang terjadi dalam berbagai skandal-skandal sebelumnya, Riza lagi-lagi berhasil lolos dari jeratan hukum. Meski bukti keterlibatannya terus bermunculan, ia tetap mampu menghindari konsekuensi hukum yang seharusnya menjeratnya. Sosoknya pun semakin mempertegas reputasi sebagai The Gasoline Godfather yang tidak tersentuh oleh keadilan. Semua kasus yang mengaitkan Riza Khalid dengan pejabat pemerintah berawal dari jaringan bisnis yang ia bangun selama bertahun-tahun. Sepanjang karirnya, Taipan Minyak ini telah mendirikan setidaknya 4 perusahaan besar, Supreme Energy, Paramount Petroleum, Straits Oil, dan Cosmic Petroleum. Menariknya, keempat perusahaan tersebut tidak berbasis di Indonesia, melainkan di Singapura. Selain itu, pada tahun 1997, Riza pernah mewakili PT Dwi Pangga Sakti Prima, perusahaan milik Mami Soeharto dan Bambang Trihatmojo, dalam proses pembelian pesawat Sukhoi di Rusia. Namun, perusahaan ini sempat terseret dalam kasus markup pengadaan pesawat Hercules pada tahun 1996. Dalam perjalanannya di PT Dwi Pangga, Riza dikabarkan didampingi oleh sejumlah tokoh terpengaruh, termasuk Ginanjar Kartasasmita dan Jenderal Wiranto. Dengan jaringan bisnisnya yang luas, Riza Khalid diyakini mampu meraup pendapatan hingga 30 miliar US dollar atau sekitar 493,3 triliun rupiah per tahunnya. Prestasi ini dikabarkan membuatnya mengumpulkan kekayaan bersih sebesar 415 juta dolar atau setara dengan 6,8 triliun rupiah. Berkat jumlah tersebut, Riza sempat masuk dalam daftar orang terkaya ke-88 versi Globe Asia pada tahun 2015. Selain kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina yang menjerat putranya, sejumlah aset properti milik Riza Khalid kini mulai terungkap. Salah satunya adalah kediamannya di Jalan Jenggala 2, Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan di lokasi tersebut, tim penyidik menemukan 89 bundel dokumen yang terkait dengan dugaan korupsi dalam kasus Kerry Andrianto, serta uang tunai sebesar 883 juta rupiah dan 1.500 US dollar. Tak hanya di Jalan Jenggala 2, penyidik juga menggeledah kediaman Riza Khalid di Plaza Asia lantai 20 Jakarta. Dari lokasi ini,
mereka menemukan 4 kardus berisi dokumen yang berpotensi menjadi bukti kuat di persidangan. Selain itu, rumah di Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan yang diduga sebagai tempat tinggal Riza juga turut digeledah. Namun hingga kini belum ada informasi lebih lanjut mengenai temuan di lokasi tersebut. Meski demikian, masyarakat berharap penegak hukum benar-benar menuntaskan kasus mafia minyak yang telah lama menggerogoti Pertamina. Riza Khalid mungkin telah berkali-kali lolos dari jeratan hukum, namun penangkapan putranya, Kerry Adrianto, diharapkan menjadi titik balik dalam upaya pemberantasan mafia migas. Publik pun menaruh harapan besar pada Presiden Prabowo Subianto untuk menunjukkan ketegasannya dalam menangani persoalan ini dan memastikan praktik kotor di sektor energi tidak lagi dibiarkan berlarut-larut.